Tuh, Anda sedang live ya? Aku malah di luar tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel aku ya, Lilis Kartika. Di sini aku akan sedikit ngobrol tentang apa sih yang dimaksud dengan komunitas Sodako Mingguan. Nah, apa komunitas Sodako Mingguan itu adalah salah satunya kita kan tahu ya kalau di panti asuhan itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan atau kumpulan orang-orang yang di mana orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya yang menitipkan atau kedua orang tuanya yang sudah tidak bisa atau tidak mampu. Nah, kemudian panti asuhan itu memerlukan banyak sekali bantuan dan banyak sekali komunitas-komunitas yang membantu atau terjun ikut mengembangkan panti asuhan ini. Nah, salah satunya adalah komunitas Sodako Mingguan yang selalu terus-menerus membantu membantu para anak yatim khususnya di daerah Margahayu Raya. Nah, di sini sudah hadir Ibu Nur Lela namanya, ini adalah Ketua Sodako Mingguan. Apa dan bagaimana tentang Sodako Mingguan? Silakan ya kita ngobrol di sini. Yang mau menyimak, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, baiklah, Ibu Nur, apa kabar? Sehat? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur Lela ini adalah ketua dari Sodako Mingguan, betul ya? Nah, sudah berapa lama ini Bu Nur mengelola Sodako Mingguan ini? Kurang lebih kalau nggak salah jalan 4 tahun ya. 4 tahun, wah cukup luar biasa ya, lama sekali ya. Nah, apa sih yang menjadi inspirasi untuk mengelola? Awalnya itu seperti apa untuk mengelola? Kan selama ini mengelola panti asuhan yang aku dengar adalah 5 panti asuhan ya yang dikelola atau sebagai mitra kerjasama ya. Betul. Nah, apa yang menjadi dasar ingin mengelola ini? Maksudnya ini awalnya banget. Ya. Awal banget. Iya. Awalnya itu dari mana gitu? Kenapa kok bisa terjun ke sini gitu? Yang pasti karena panggilan hati yang kuat itu ya. Iya. Panggilan hati. Siapa yang manggil? Oh ya enggak ya. Ya panggilan hati ya karena apa ya? Awalnya karena bapak saya meninggal ya. Bapak saya meninggal. Tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. Terus karena bapak saya meninggal, terus saya pengen ngedoain bapak saya gitu ya sama anak panti gitu awalnya. Udah gitu, terus berkelanjutan. Itu tahun berapa ya? 2016 juga. Oh, masih cerita 2016 nih. Udah gitu, karena udah ya istilahnya, terus udah gitu saya tuh anak saya kan mau masuk SMP nih, pengen doa sama anak panti, gitu ya. Terus udah gitu ngobrol sama orang tua murid gitu, ngobrol, mau deh Teh Nur, hubungin teman-teman Teh Nur, dihubungin yang orang-orang tua, mau, tapi sambil kita bersedekah itu, sambil kita bersedekah, udah akhirnya terkumpul ya udah, terus akhirnya saya juga yang gerakin, yang misalnya ngambilin uang, terus karena teman-teman saya mempercayainya ke saya nih, sok gimana Bu Nur aja mau beli apa ya, kalau saya kan ceritanya menyempurnakan donatur, jadi ada uangnya, ada makanannya, ya ada apanya gitu, udah berjalan tuh, asalnya tuh sebulan sekali, 3 bulan sekali ngumpul lagi, udah ngumpul lagi 3 bulan sekali, akhirnya teman-teman saya bilang gini, Dede Bu Nur jangan diputus, jangan terus aja berlanjut gitu. Terus udah gitu Teh, udah gitu, kayaknya malam Jumat nih lebih bagus, lebih cocok, lebih afdol katanya, kalau malam Jumat tuh ada keramatnya gitu ada hadisnya, istrinya di malam Jumat lebih keberkahan. Nah udah gitu saya tersalah, tapi saya pengen ngedoain bapak saya juga ya, terus teman-teman saya juga jadi ikut nih, jadi Bu Nur, jadi asalnya sedikitan, jadi akhirnya pada ikut ingin didoakan gitu ya. Bapak saya bapak ini. Oh iya, udah ya sok, jadi saya
jadi sebetulnya jadi jalan aja sih, sebenarnya jadi jalan hanya terjadilah itu Tapi kan pengajian. ngomong-ngomong dulu katanya pernah punya pengalaman di Oh iya, aktif di panti asuhan iya, seperti itu. iya. Dulu aktif di panti asuhan itu ngapain? Aktifnya itu seperti apa? Kalau cerita awalnya dulu kan pada tahun 98 tuh moneter ya, saya dulu pada itu kerja di kantor konsultan. 98 berarti Anda sudah tua dong. Oh. Ya itu kan udah gitu saya main tuh ke BIP. Nah di situ ada panti asuhan, nah gitu. Jadi waktu saya tuh nyari ke sana. Daerah mana? Jalan Riau, Penawarman. Jadi Penawarman. ke awalnya di sana teman saya. Tiba-tiba gitu. Ada panti. Luar Kata biasa. sayanya, saya ke sana. Tapi waktu itu niatnya apa? Kok tiba-tiba ingin pengen ke sana pengen sedekah aja gitu. Luar biasa ya. Berarti udah biasa sedekah dulunya. Tapi gitu. pas lihat panti Tapi asuhan. bukan dia ya, punten nih. Kenapa? Bisa. Nah, kalau tuh ditunjukin sama udah saya ke sana. Sedekah gitu dan itu main-main gitu ya. Sendiri aja jalan-jalan sendiri gitu, nggak sama siapa-siapa, sendiri aja gitu ya. Udah gitu kesana lagi. Terus saya bilang ke ibu yang pas kesana sendiri pertama kali tuh ngapain? Ya sedekah liatin gitu ya. Gitu. Terus apa yang dirasakan ketika pada saat itu karena gitu? ke moneter, saya pengen punya waktu luangnya banyak, pengen jadi sukarelawan gitu, istilahnya mah gitu lah juga ya. namanya Panggilan. Itu mah Anda mendapat hidayah berarti ya. Benernya udah gitu, terus sama si ibu teh yang Bu saya pengen jadi sukarelawan, si ibu di situ ingat Ibu Ria yang terima saya. Senyum dulu ya, boleh. Terus kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari berkelanjutan. Saya bilang, duh apa ya? Oh iya, Bu saya mau ngajar aja deh. Tenor bisa ngajar, tenor katanya. Bisa, sok saya ajarin di situ panti asuhan, panti asuhannya anak kecil atau gabungan sih. Kalau PABS mah dari bayi brojol di situ, terus bayi balita ya sampai SMP kalau sana. Jadi saat itu tergerak ingin mengajarkan. Ya, terus udah gitu saya ngajar ya. Ternyata ngajar di panti itu tidak mudah nih awalnya ya, tidak mudah. Ngajar apa waktu itu? Belajar calistung, tulis baca pada saat itu. Berarti SD ya? Iya, karena pada saat itu posisinya kosong di panti itu, nggak ada yang ngajar. Mungkin hanya ada sukarelawan mungkin lewat-lewat aja kan. Ya, kalau saya alhamdulillah di niat saya dibulatkan serius ya. Jadi di situ juga ngajar anak panti tidak gampang ya, perlu perjuangan, pengorbanan. Pokoknya waktu, harta ya, semua yang kita mampu, dan anak-anaknya juga. Kalau anak panti mungkin berbeda dengan anak rumahannya, perlu perjuangan keras untuk ngajar. Jadi saya tuh dari pergi jam 7, pulang-pulang jam 12, jam kerja sana. Jadi kata mama saya, keluarga saya kayak kerja, katanya emang kerja dulu di konsultan, karena di pantai itu mungkin kali ya, hanya pindah tempat, beda bidang. Tapi Anda tidak dibayar kan saat itu? Oh tidak ada yang ngasih saat jadi itu. Itu memang benar-benar panggilan ya, ingin membantu sifat. Ya di situ saya banyak belajar tentang hidup ya, banyak anak panti sedih, apalagi kalau di PABS itu lengkap ya, dari yang pokoknya lengkap aja, 1000 cerita ada di sana, dan atas rahmat Allah juga Allah ditunjukin teh ini yang kosong, saya bantu. Dapat berapa lama ketika ngajar di PABS itu? Kalau nggak salah 4 tahun. 4 tahun juga ya? Kalau nggak salah. Lumayan ya. Terus nyambung akhirnya ke yang mendoakan awal ayah meninggal itu, nyambung ke situ atau gimana? Atau pernah berhenti dulu? Sebetulnya saya juga awalnya akan berkelanjutan urusan panti ya. Kirim saya pada saat masih muda aja, pada saat saya lagi gadis aja, kirim saya. Ternyata dengan bapak saya meninggal, saya mungkin ada lanjutan lagi ngurus anak panti, yaitu jadi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada peristiwa itu, akhirnya teringat kembali, masuk aja, akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Nah, hanya kan saya itu kan waktu dan Pak panti yang nerima saya itu Madinatul Ulum ya, di Blok L. Saya mungkin ditunjuk sama Allah ke sana gitu ya.
sedekah mingguan Yang itu pertama kerjasama itu, yang pertama ingin mendoakan ayah itu ya? di Di Madinatul Ulum. Madinatul Ulum. Nah itu di Madinatul Ulum saya itu pengajian yang ngasih makanan sembako aja itu terus berlanjut sampai 1,5 tahun ya. Akhir-akhirnya Allah nunjukin jalan. Itu waktu setahun itu dananya dari mana waktu itu? Untuk sedekah ke Madinatul Ulum. Teman-teman Oh, saya, dari teman-teman saya, dari orang tua murid awalnya. Kan saya awalnya mengelola dulu dari teman-teman seperti itu. tapi emang udah diamanatin, bunur aja lah katanya yang digerakin. Kita mah hanya ngasih dana gimana Bu. Jadi sistemnya tuh orang ngasih uang, kemudian minta tolong didoakan gitu, seperti itu. Awal banget seperti itu. Hanya mungkin saking banyaknya sekarang yang minta. Ada berapa donatur? Awalnya kita hanya ada 10. Sekarang ada berapa? 60 ya? 50, 60. Luar biasa ya. Sekarang udah kebanyakan, akhirnya ya tidak mungkin lah untuk makan di satu panti mungkin ya. Jadi akhirnya mengembangkan saya ke beberapa panti begitu ya. Iya, jadi gini, ya seperti saya bilang karena dulunya pengajian tapi kepikiran lagi nih kenapa saya Bang hanya ngasih makanan aja ya ke anak panti tapi tidak maksudnya tidak membantu anak itu untuk jadi kreatif, jadi prestasi dan pintar kan kata saya itu. Jadi sedekah mingguan itu berjalannya pelan-pelan ya, diajarkannya pelan-pelan. Tapi alhamdulillah karena saya awalnya udah di PABS, udah ada pengalaman mungkin ya, diajarkan dulu sama Allah di sana ke sini jadi sudah ada pengalaman itu. Jadi akhirnya saya pada saat milad pertama di Madinatul Ulum izin dulu sama donatur, ibu gimana nih kalau misalkan kita manggilkan guru-guru. Nah Bu Lisa salah satu guru pertama ya matematika di komunitas sedekah mingguan. Terus kata teman-teman saya, bangga Bu Nur itu lebih bagus ya. Jadi saya itu ingin menyempurnakan amalan donatur tidak hanya ngasih uang dengan uang dengan makanan aja, tapi saya pengen perutnya kenyang, anaknya pintar, kreatif. Akhirnya saya panggilkan guru-guru. Salah satunya Ibu Lis, itu juga bertahap ya, ibu gurunya nggak blok-blok gitu, nggak banyak, satu-satu dulu. Jadi benar ini adalah pengelola sedekah mingguan, komunitas sedekah mingguan, tapi membantu para anak yatim, tapi tidak hanya dari segi makanan saja atau sembako ya, tapi mereka juga didatangkan guru-guru gitu ya, seperti guru matematika, guru apa aja Bu? Ada guru karena saya pelajaran inti di tiap panti itu matematika pintar berhitung harapan saya, bahasa Inggris pintar berbahasa, keterampilan pintar kreatif itu adalah program itu dari komunitas sedekah mingguan. Dan setelah berjalan dulu di Madinatul Ulum, saya juga luar biasa gitu ya, pada saat udah sholat saya pengen ngasih les jahit kata saya ke Madinatul Ulum. Karena saya itu bingung ya, udah nggak ada mesin jahit. Saya bilang, udah belinya di mana? Terus gimana? Aduh ya Allah, betul-betul. Tapi akhirnya saya, gimana ya nggak ada mesin jahit. Tapi saya pengen ngasih jahit ke anak-anak Madinatul Ulum panti pertama pada saat itu. Akhirnya Allah ngasih jalan, ada orang donatur ngasih uangnya besar. Saya beli mesin jahit. Satu itu beli mesin jahit lagi ke teman saya, akhirnya datanglah mesin jahit ya dua pada saat itu ya. Udah gitu udah ada mesin jahit, bingung, aduh gurunya gimana ya, saya cari gurunya, aduh kesana kemari, aduh ya Allah gimana ya. Oh ada yang nunjukin jalan itu ke ibu itu yang akhirnya dapat, jadi lengkap. Akhirnya atas rahmat Allah berjalanlah kursus jahit itu di Madinatul Ulum. Ada mesinnya, ada gurunya. Tapi di sini sedekah mingguan itu panti itu tidak mengeluarkan apapun ya, semuanya dari kita, dari mesin jahitnya, dari gurunya, dari bahan-bahannya, dari yang kecil-kecilnya, dari jarum pentul, gunting, kecil-kecil kita dari kita. Karena saya maksudnya kan karena yang akan diampuni dosa-dosanya donatur, yang akan dibukakan pintu surganya para donatur, yang akan diangkat derajatnya para donatur. Jadi saya di sini hanya menyempurnakan aja ya para donatur amalannya gitu. Jadi amalan donatur itu disempurnakan dengan cara pertama doa bersama gitu ya. Setiap ada malam Jumat ya kalau nggak salah ya. Ada doa bersama dengan Pak Ustadz Taufik ya di Madinatul Ulum. Kemudian setelah itu uangnya
digunakan untuk pembelajaran Iya, ya, untuk benar. kursus juga. Maksud dan tujuannya mungkin supaya anak yatim ini bisa mandiri ya, seperti itu ya. Ya. Nah, ketika perjalanan menuju ke arah ini ya, mungkin ada apa ya istilahnya, ada sandungan, ada kerikil. Apa sih misalnya gitu yang menjadi kerikil di dalam menjalankan tugas atau amanah mengayomi para donatur ini, gimana nih? Kerikilnya pasti banyak. Kerikilnya pasti banyak ya. Ya artinya kan gini ya, orang kan cenderung sudon kan, bisa aja ya, maaf ya, namanya juga orang itu uang saya diapain ya kan, bisa aja dia nanya kayak gitu kan, misalnya gitu ya. Tapi insya Allah sih kayaknya kalau sudah menjadi donatur itu pasti hatinya pasti udah bersih ya. Cuman kan yang justru malah yang bukan donatur ya, yang kayaknya misalnya gitu melihat, nah ini bagaimana menyikapinya. Kalau kerikilnya banyak ya, apalagi kita kan saat itu banget kita rasanya, karena sudah kemungkinan hanya saya sendiri ya pada saat itu. Kalau sekarang sudah ada bendahara gitu ya. Saat itu kan saya sendiri door-to-door ngambil uang. Aduh, kadang malu dulu yang gitu kan. Iya, kayak orang debt collector. Biarin aja, ini mah lagi tutup di akhirat sih. Gitu ya, saya bilang gitu. Iya. Tapi ya, itu saya tantangannya itu ya, belum semua harus kerjakan serba sendiri dari Senin sampai Kamis ngambilin duit, udah gitu ngebelanjain ya, terus memberikan, terus terakhir malam Jumat mendoakan. Nah itu finalnya ya di malam Jumat itu. Terus kerikilnya itu ya, terus dalam mencari guru-guru juga ya, kita juga kan terus sampai dulu inget banget cari guru sampai ke SMP 42 sama Bu Lili sampai didatangi gitu. Terus cari Ibu Yaya sampai kemana-mana dulu tukang jahit ya, udah gitu semuanya serba sendiri aja, tapi alhamdulillah atas rahmat Allah semuanya berjalan lancar. Kalau nggak izin Allah juga mungkin tidak akan terjadi ya, karena izin Allah aja yang pasti. Iya ya. Sepertinya yang saya tahu, dan kan saya juga ini nguntit terus nih selama berapa tahun, 2 tahun ya, 2 tahun suka ikut program-program sedekah mingguan. Nah, ada kalanya memang kita itu menemui benturan ya, tapi memang bisa diatasi ya dengan baik ya. Namun ini ke depannya kan kita sudah ada kepraktisan, siapa tahu nanti ya dengan adanya kita ngobrol seperti ini, siapa tahu nanti ada yang ingin juga ikut membantu. Ini ada nggak link-linknya atau apa ya istilahnya, kepraktisan yang diberikan oleh sedekah mingguan? Kepraktisannya misalnya ingin membantu lewat apa misalnya gitu, siapa tahu gitu ada yang ingin membantu. Iya sih, makanya kan saya juga baik puan aja mungkin ya Pak. Iya, lewat telepon. Ada yang lewat telepon ya, ada yang transfer ya, ada yang diambil langsung, dan ketika juga ada yang sebulan sekali, ada yang per 2 minggu. Kalau saya sih sebagai koordinator, saya ikutin aja. Yang penting acara sedekah mingguan tetap berjalan kali ya. Jadi di sini saya perlu mengalah dan meredam emosi saya. Ya. Jadi biar semuanya berjalan lancar, karena kalau sampai macet, kasihan kan anak panti. Nah itu dia. Jadi anak panti itu kan hidup matinya, ya kan perlu biaya, perlu sekolah, perlu makan dan sebagainya. Bukan hanya pengasuh saja yang istilahnya yang harus menyediakan itu ya, tetapi kan kita sifatnya juga membantu, dan itu pasti akan sangat dibutuhkan ya oleh para anak yatim seperti itu ya. Iya luar biasa ya. Kan sedekah mingguan yang aku tahu di sini ada beberapa event ya. Biasanya event-eventnya apa saja, coba bisa diceritakan? Event yang sudah dijalankan betul. Yang pasti yang baru kemarin di akhir adalah seri motivasi ya, manggil alumni PABS, terus service beauty kan, anak-anak ini anak-anak panti ini yang sudah sertifikat itu Madinatul Ulum Jahit dan Al-Hadini ini adalah salon. Nah itu ada lanjutannya, ada namanya service beauty, yaitu melayani para donatur yang pengen dikribat datang langsung. Jadi walaupun mereka sudah
sertifikat tetap dalam pengawasan dan pengasuhan dari sedekah mingguan. Begitu juga sekarang untuk yang jahit. Nah, ibu-ibu, nah ini adalah hasil jahit dari Panti Asuhan Madinatul Ulum ya. Ini masker yang dipakai sama saya. Dan mereka juga yang di Madinatul Ulum juga sekarang sudah mulai menerima jahitan donatur. Ya sedikit-sedikit belajar tailor. Saya harap juga anak-anak Panti Madinatul Ulum happy-happy aja diberi tantangan seperti ini, tidak jadi beban karena itu untuk menambah pengawasan, pengalaman dan latihan mental. Karena program dari jahit itu sebelum kita sertifikasi mereka juga PKL dulu ya, jadi menyempurnakan pengaturan mereka. Begitu juga yang di Ahadin juga PKL dulu, setelah itu baru sertifikasi dan dapat itu mah program ya. Mungkin maksudnya program sedekah mingguan. Event. Kalau event itu dulu pernah ya ada misalnya dari PT apa gitu ya, PT Mepro. Iya, dari PT Mepro kalau salah kan PT Mepro yang dimana ini kalau kita mau lebaran ya, itu biasanya banyak dari para PT-PT dari para perusahaan itu ingin dibantu untuk didoakan ya dengan memberikan luar biasa ya sembako yang berlimpah untuk panti asuhan. Dan biasanya ke kita ya ke sedekah mingguan untuk ya sedikit kerjasama diminta untuk didoakan gitu, seperti itu ya. Nah itu Mepro ya salah satunya yang aku tahu. Nah selain itu apa lagi? Banyak kan ya. Waktu itu Mepro itu awal kalau nggak salah mau lebaran ya. Dan luar biasa banget. Kalau tapi itu mah event besar perusahaan kali ya. Kalau untuk yang kecil-kecil kayak dari sekolah anak saya dari SMP 13 juga ada. Dari SMP 13 itu ngapain? Dia juga pengen minta doanya. Minta doa untuk ujian ya SMP 13. Terus SMK Medika, siapa tahu nanti ada yang dengar itu. Ya SMK Medika.com ya dari Bu Yus, salah satu donatur. Terus yang pribadi yang tasakur binikmat itu sering manggil ke kita. Jadi ibu jangan khawatir kalau ikutan bergabung dengan komunitas sedekah mingguan. Jadi kalau ibu ada tasakur binikmat, kita sudah sedia. Bukan tasakur binikmat aja, yang mau nikah, mau akad, MC-nya. MC promosi pengen jadi MC. Bercanda. Jadi tapi yang paling besar itu yang di luar pemikiran saya itu Mepro loh. Saya bilang nih Mepro udah tahu dari komunitas sedekah mingguan dari mana. Mudah-mudahan PT Mepro nanti share aja linknya ya. Dan itu pun saya hadir waktu itu PT Mepro itu ya luar biasa untuk berapa panti gitu ya kalau nggak salah. Itu berkarung-karung yang itu juga ibu-ibu karena COVID ya, saya juga deg-degan itu gimana ini mintanya begini, ini begini pantinya ini alhamdulillah atas nama Allah kayaknya di Madinatul Ulum kita. Terus ada orang Australia juga ya. Ini juga luar biasa dia sedekah mingguan mendatangkan orang Australia ya waktu itu ya. Berapa orang waktu itu ya? Dua orang. Jadi kok bisa itu, gimana caranya itu bisa? Itu juga pasti atas rahmat Allah ya pasti dia. Karena saya juga kan ini tuh dari guru bahasa Inggris tuh mau manggil orang ke Pakistan udah jadi. Kebetulan saya udah jadi sama Panti pada saat itu sama Ibu Wahyu sama Panti lain udah cerita akan manggil saya itu ya itulah jalannya Allah. Ternyata link aja ke donatur tiba-tiba. Nah itu sangat memotivasi sekali itu memanggil orang Australia kemudian berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak panti asuhan ya luar biasa. Waktu itu di Al-Hadin ya. Jadi sedekah mingguan ibu udah dengar kan ke Australia juga. Itu kita dapat koala boneka maksudnya. Senang banget ya. Pelajaran cukup termotivasi. Event yang baru kemarin itu adalah sharing motivasi ya, sharing motivasi di mana mengangkat seseorang yang dari panti awal ya PADS ya. Ibu Ida, murid saya sendiri, alumni juga itu sangat terkesan banget. Ya Ida kalau lagi denger ya. Dan itu memotivasi juga untuk para anak panti asuhan ya, di mana dari nol, dari bayi merah ya, sampai kuliah, sampai nikah gitu kan. Tapi ntar dulu Bu Lis, saya mau ceritain sebelum kita bermitra, cari mitra panti, kita kan belum bisa kelewat lagi ngobrol. Kita pada saat itu
pengen mengembangkan sedekah mingguan tidak hanya di Baranatul saat itu kita sempat cari panti-panti ya Bu Yelis ya, Iya, kita betul. bareng berdua ya naik motor panas-panas ya Allah. Udah gitu tuh ya, kita tuh ditolak. Ternyata ibu Nggak bisa. ternyata ibu Ternyata panti juga tidak semua menerima Tidak sedekah mingguan semua. padahal kita tidak semua menerima membantu ya. Maksudnya padahal kita mau ngebantu ya. Mau ngebantu, ngajarin anaknya. tidak pada saat Ternyata itu tidak ya semua. di Margahayu pada nolak kita ya. Iya. Itu perjuangannya paling berat bagi kita Dan ya. kita kan sudah UTS Udah iya, udah gitu kesentosan ditolak ya. Ada di Darwati di BIR tapi jauh banget Jauh kesian banget. guru-guru saya. Balik lagi lah kita tag ke Margahayu. Iya, Pada saat itu ya saya teh lagi mikir apa. jadi Terus aja oh iya ada satu panti yang belum saya datangin saat itu ya dulu juga nggak tahu ya. Akhirnya ke Al-Hadin saat itu karena berjodoh lah. berjodoh karena anak saya dulu temannya di sana. Nah, akhirnya Bu Wahyu menerima dengan hati lapang dengan sukacita. Jadi ya. tidak semua panti asuhan yang bisa kita ajak Mhm, kerjasama ya. iya. Makanya di daerah Margahayu ini cuma berapa kita 5 ya. 5 panti asuhan itu apa aja? Madinatul Ulum yang ada di Blok L ya. Al-Hadin yang di Metro, kemudian Al-Komaria yang di ya Saturnus ya Al-Muslimun. Iya. Satu lagi udah ya 5. Iya. Jadi dulu Bu Wahyu dan Pak Wahyu menerima dan hati lapang dan sukacita ya. Setelah kita capek cari sana cari sini, nah disitulah kita mulai Luar bermitra, biasa. melebarkan sayap kita. Awalnya kita pesimisnya gini kan. Awalnya aduh ini bisa nggak? Oh ya tuh, Enggak. ibu-ibu ini juga perjuangannya berat untuk mencari Cuman mitra. kita nyoba ya. Begini loh Pak, maksud kami kedatangan kami. Akhirnya Bu Wahyu langsung, iya benar, Bu Wahyu kita MOU ya, oke kita MOU. Rata-rata bilang gini, bayar nggak? Cina kan gitu ya. Padahal nggak bayar, padahal kita yang mau menawarkan. Iya, akhirnya kita bikin MOU dengan Ibu Wahyu Tapi disaksikan. ternyata banyak loh panti-panti asuhan yang sudah sukses. Artinya Mhm. memang tidak membutuhkan kita gitu, tapi mereka juga jalan sendiri lah. Artinya membuka jahitan sendiri, ini sendiri. Sebetulnya ada juga yang seperti itu. Contoh ya, kita pernah datangi ke salah satu panti asuhan mau memberikan kursus jahit, tapi ternyata di sini udah banyak mesin jahit kan gitu ya. Pernah ya, inget nggak? Nggak tahu ya. Nggak usah disebut. Panti asuhannya nggak usah disebut, biarin aja. Terus dulu udah gitu ya, pada saat MOU pun saya juga nggak mau asal disaksikan oleh donatur saya ya. Jadi sayanya grup istilahnya ya. Ya nulis ya. Betul. Ada doa bersama juga pada saat udah gitu berkembanglah. Jadi maksudnya kalau misalnya mau ada kerjasama itu kita menandatangani MOU Iya. gitu kan. Ya. MOU ini jaraknya 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Apa aja isinya MOU tuh? MOU itu materi pembelajaran. Materinya apa ya? Waktunya, Iya. terus guru-gurunya, terus kita semua dari kita pihak panti menerima. Udah itu, udah ada dari Al-Hadin berkembang lagi, akhirnya ke Al-Muslimun. Di Al-Muslimun juga luar biasa ya, tos rahmat Allah. Kebetulan pada saat itu Pak Halim mencari-cari guru les, gak ada yang datang. Ya. Oh iya. Bener ya. Kebanyakan datang dan pergi begitu Datang saja pergi, gitu ya datang katanya. saya, kebetulan katanya Ibu saya nyari, saya datang. Itu udah jodoh namanya Ibu. Terus udah gitu, udah Al-Muslimun tuh, terus saya ke mana panti Yasir nih. Waktu itu kan kita ada program Jumat Barokah ya, berbagi sembako. Akhirnya saya teliti-teliti, akhirnya alhamdulillah bermitra sama itu MOU sama Pak Agus Ali. Kita udah diterima terakhir sama Komariah. Jadi kita punya 5 dan saya kedepannya sih pengen hijrah juga ya. Tidak hanya panti di Margahayu tapi panti-panti udah mulai nyebrang. Nyebrang ke mana nih? Ke Waliaan apa ke? Iya, pengennya sih Ciwasra. kalau kita makanya Ibu mudah-mudahan Ibu bisa bantu saya untuk bergabung di Komunitas Sadaqah. Jadi kita pengen membantu anak-anak panti di bidang pembelajarannya ya, karena ya itu juga ibu-ibu itu belum nanti saya tantang saya untuk cari uang sampai nyebrang nyebrang komplek ke alamannya presentasi ke RT, alhamdulillah dapet ya. Kita kan kayak gitu ya perjuangannya. Itu teh sama Allah digerakin nih hati-hatinya. Bukan hanya perjuangan dari Ketua Sedekah Mingguan, guru-gurunya pun yakin lah untuk mengajarkan anak panti itu sangat berbeda ya. Perlu kesabaran. Tapi mudah-mudahan aja ya pahala itu dari Allah ya. Kan kalau guru-guru malah 5 saya lihat.
dapat pahalanya, dapat pengalaman, pengetahuan ya, ladang amal. Sok mangga we. Nya Iya. dipikirkan. pokoknya kalau ngajar di panti itu luar biasa penilaiannya juga ya. Iya, betul. Karena alhamdulillah saya sudah pengalaman. Dan sebetulnya anak panti juga senang ya diajarkan sama kita